Hai, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau bahas tentang teks editorial atau tentang teks tajuk rencana. Kalau kalian nggak paham teks editorial, tajuk rencana ini adanya di koran-koran. Kalau di Jawa Pos, dia rubriknya namanya judulnya opini. Jadi kolom yang tulisannya opini itu isinya adalah teks editorial ini. Nah, fokus materi kita yang pertama, kita mau bahas tentang definisi. Nah, kalau yang nggak tahu teks editorial, ialah teks yang berisi tentang um, pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu hal atau peristiwa. Karena dia isinya berupa pandangan redaksi, maka nanti jangan dipermasalahkan kalau misalkan ada koran Jawa Pos dia bahas masalah yang sama dengan koran Kompas, tapi isinya beda. Misalnya yang Jawa Pos dia pro, yang Kompas dia kontra, boleh. Atau yang keduanya mereka bahas sama-sama pro, boleh, karena itu adalah pandangan redaksi ya. Jadi terserah mau dia pro atau kontranya. Kemudian tujuannya dia membuat teks editorial selain memberikan informasi, mereka juga ingin menggiring opini pembaca. Itu kenapa menjadi pembaca harus menjadi pembaca yang pintar. Jadi harus tahu mana data yang benar yang bisa kita percayai, sehingga kita nggak mudah tergiring oleh opini si redaksi pada sebuah koran. Lanjut, nah, membuat sebuah teks editorial yang baik dan benar, kalian harus bikin data atau masalah, cari masalah yang aktual. Aktual itu berbeda ya sama faktual. Jadi aktual itu adalah berita yang terkini. Misalnya kalau belakangan ini kalian bisa bahas tentang undang-undang Omnibus Law yang akhirnya disahkan itu, atau bahas tentang pandemi ya, pulangnya si Habib siapa itu. Nah, eh, kemudian harus juga syaratnya faktual. Nah, kalau faktual tuh berarti kalian harus membahas berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi nggak cuma opini doang, tapi harus ada faktanya. Kemudian syarat yang terakhir adalah fenomenal dan kontroversial. Jadi kenapa harus pakai yang kontroversial dan fenomenal? Supaya dia menghasilkan pendapat yang pro dan kontra. Sehingga surat kabar tuh kan banyak ya, nggak cuma Jawa Pos sama Kompas. Jadi mereka punya bahasan yang luas, punya pandangan yang luas. Jadi ada pilihan, mau pilih yang pro atau pilih yang kontra. Lanjut, nah setiap teks pasti dia punya yang namanya struktur. Nah kalau bahasan teks pasti nggak akan jauh dari struktur sama kaidah. Nah kali ini kita akan bahas tentang strukturnya teks editorial. Ada 3 macam. Yang pertama akan ada pengenalan isu atau kalian bisa nyebutnya tesis. Tesis ini isinya adalah permasalahan atau isu yang akan dibahas yang paling aktual dan faktual tadi akan dibahas di pengenalan isu ini secara umum. Kemudian akan dilanjutkan ke struktur yang kedua, yaitu penyampaian pendapat atau tanggapan, atau kalian bisa nyebutnya argumentasi. Isinya adalah kumpulan-kumpulan tanggapan dari si redaksi terhadap isu yang telah disampaikan di struktur yang pertama tadi. Terus yang terakhir akan ada yang namanya penegasan, atau boleh juga ada yang nyebutnya penegasan ulang, sama aja. Isinya berupa ada yang berupa simpulan, ada yang berupa saran atau rekomendasi terhadap masalah yang sudah dibahas di struktur yang pertama tadi. Lanjut, nah udah bahas struktur, tadi kita bahas kaidah bahasa lumayan banyak. Semoga kalian fokus ya, masih fokus. Yang pertama adalah kalimat retoris. Kalau masih ingat, kalimat retoris ini pernah dibahas di kelas 11 teks prosedur kompleks. Jadi kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Jadi sebuah pertanyaan yang gak butuh jawaban, karena sebenarnya jawaban itu kita udah tahu. Contohnya, tidakkah kamu ingin menjadi yang terbaik? Nah, pasti kita yang sebelum tanya pasti udah tahu, semua orang pasti mau jadi yang terbaik kan. Ini sebuah pertanyaan yang hanya digunakan untuk menekankan saja atau untuk mengkonfirmasi aja.
Yang kedua, ada kata populer, yaitu kata yang dikenal oleh semua kalangan. Kenapa teks editorial pakai kata populer, nggak pakai kata ilmiah? Karena teks editorial ini adalah konsumsi masyarakat umum. Karena dia letaknya di uh, media masanya koran bentuknya, yang dibaca oleh kalangan bawah sampai kalangan atas gitu ya. Maka itu mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca tetap merasakan rileks meskipun bacaan tersebut merupakan konten yang serius. Contohnya misalnya saya pakai kata terkaget-kaget daripada menggunakan kata terkejut ya. Jadi lebih pakai bahasa yang santai. Lebih pakai kata pencitraan daripada saya menggunakan kata istilah misalnya image, tidak menggunakan kata komprehensif, tidak menggunakan kata kooperatif, pakainya yang kerjasama gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang sudah dipahami oleh masyarakat banyak, tidak pada orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Jadi kata populer ini lawannya adalah kata istilah tadi. Lanjut, konjungsi kausalitas. Nah, ini juga pernah dibahas di konten yang lama yang judulnya teks cerita sejarah. Itu kan juga bahas tentang konjungsi kausalitas ya, tentang kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya aku tulis lengkap di sini, ada sebab, karena, akibatnya, dan sehingga. Lanjut, kata rujukan atau kalian bisa sebut dengan kata tunjuk karena dia menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang sedang menjadi fokus ulasan. Maksudnya fokus ulasan tuh gini, kalau dia disebutkan di kalimat kedua, pastilah dia merujuk di kalimat yang pertama. Selalu seperti itu. Contohnya bisa ini, itu, atau tersebut. Lanjut, nah karena dia isinya ada argumentasi di struktur yang kedua tadi, kalau argumentasi itu kan dia pasti ada opini yang disertai dengan bukti. Maka opini masuk ke kaidah bahasanya. Ciri khas opini adalah pernyataan pribadi belum terjadi, bersifat relatif, dan tidak valid karena nggak ada data. Kata kuncinya ada kata mungkin, akan, diprediksi, diperkirakan. Pokoknya menyatakan hal-hal tersebut belum terjadi. Lanjut, jadi ini penambahan si opini karena diikuti dengan fakta, jadinya nanti argumentasi. Nah, kalau fakta berarti sebaliknya dari opini. Jadi katanya bersifat nyata, terdapat data, maka dia valid, kemudian telah terjadi. Kata kuncinya, karena dia telah terjadi, berarti akan ada kata sudah, telah, pokoknya yang menyatakan bentuk lampau. Terus ciri khasnya lagi dia ada data, jadi ada kayak prosentase, ada sumber, jumlah korban misalnya, seperti itu. Semoga sampai di sini masih bisa dipahami ya. Lanjut, nah ini adalah cuplikan teks editorial. Jadi saya tampilkan supaya kalian lebih paham. Nah, tesis ini adalah tadi pernyataan masalah. Jadi saya nulisnya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data BPS menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran. Nah, ini kan cuma berita aja. Jadi kayak isunya aja yang berkembang di masyarakat tentang pertumbuhan ekonomi. Titik-titik 3 di situ maksudnya bukan kalian suruh lanjutin, bukan. Jadi titik-titik 3 di situ menandakan bahwa saya sedang mengutip tapi nggak selesai. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian bisa buka buku paket yang dari Kemendikbud. Ini ada di halaman 99. Lanjut, yang argumentasi adalah pendapat. Jadi ada kata harus di sini. Kemudian yang harus dilakukan. Jadi kayak opini. Opinian di sini berisi saran. Jadi saya ngambilnya dari yang argumentasi paling bawah yang mendekati saran. Kemudian yang terakhir ada penegasan. Jadi saya tadi sudah menyampaikan pendapatnya bahwasanya pemerintah harus membuka peluang kerja. Jadi selain membuka peluang kerja, di penegasannya saya tulis lagi, saran lagi, selain membuka peluang kerja, pemerintah juga harus hemat tentang anggaran pembelanjaannya, seperti itu. Kalau lebih lengkap sama jelasnya sih,
harus baca buku paketnya di halaman 99. Nah, selesai dari struktur, definisi, kaidah sampai contohnya. Sekian pembelajaran dari saya. Saya sih maunya ada feedback dari kalian ya, entah berupa pertanyaan atau kalian sudah paham gitu. Kalian bisa komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.